Oke, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini di program belajar trading 15 menit dengan materi cara mudah trading tanpa indikator. Kita sudah membahas materi mengenai chart pattern sebagai salah satu cara untuk trading tanpa menggunakan indikator. Di bagian sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai pola yang disebut dengan double top, double bottom, triple top, triple bottom. Kali ini kita akan masuk pola yang kedua yang disebut dengan inverse head and shoulder dan head and shoulder. Jangan lupa saya menyarankan Anda untuk belajar mengenai pola chart atau chart pattern itu secara berurutan dari mulai yang paling mudah dan yang akan semakin sulit. Dan saya juga mengingatkan Anda bahwa materi cara mudah trading tanpa indikator ini merupakan intermediate atau advance juga, karena sebelumnya Anda harus mempelajari basicnya dulu dari mulai analisa teknikal, pengantar Dow teori, support and resistance, trend, dan lain sebagainya. Dan itu sudah saya sampaikan di belajar trading 15 menitnya sebelumnya dalam bentuk 24 sesi. Anda bisa lihat di sebelah kiri atas saya ada Anda klik, di situ ada playlist mengenai belajar trading 15 menit, 24 sesi. Tadi seperti yang saya sampaikan, dari mulai pengantar Dow teori, analisa teknikal, trend, support and resistance, di mana support and resistance ada metode dengan menggunakan pivot, bantuan indikator, history high low sebelumnya, trend line atau channel, Fibonacci, dan supply and demand. Metode entry itu tidak harus yang terlalu complicated ya, banyak yang sederhana.
Kalau kita bicara mengenai pattern atau pola sebagai salah satu metode untuk entry, maka alangkah baiknya dimulai dari pattern-pattern yang sangat mudah dikenali, tapi tetap powerful, walaupun tidak pasti benar. Apa itu? Yang disebut dengan double top, double bottom, seperti yang kita sudah pelajari kemarin. Itu pattern yang paling sederhana. Cuman kadang-kadang orang tuh sering menganggap bahwa yang sederhana itu tidak powerful. Padahal kalau kita menguasai satu tren, kemudian dikombin dengan pola double top, double bottom ini, maka powerful dan sangat sederhana sekali. Sedikit saya kasih tips, kemarin Anda sudah mendengarkan uraian lengkap. Kalau Anda misalkan mau entry menggunakan double bottom, kalau bisa nih, kan double bottom kan bounce berarti ke atas. Itu trennya tuh sedang menuju ke atas atau trennya naik. Jadi contoh, ini kan double bottom nih. Jadi arah trennya tuh jangan dari sini, tapi dari sini. Dari sini, kemudian turun gitu loh. Sehingga membentuk pola W. Kalau ini kan datangnya dari sini nih. Oke, dia memang reversal. Reversal bisa juga merupakan sebuah penerusan tren dari time frame yang di atasnya atau yang lebih besar. Jadi sekali lagi, kalau misalkan trennya lagi naik, kemudian terjadi koreksi sehingga dia membentuk pola W atau double bottom, itu lebih powerful daripada yang trennya turun seperti ini. Dan sebaliknya, untuk pola double top, kalau memang trennya tuh lagi turun, ya turun datangnya dari sini berarti ya, kan pada mulanya adalah tren, kemudian dia terjadi koreksi, maka pola double top itu lebih powerful, akurasinya lebih baik. Sampai sini bisa diterima ya? Oke, sekarang kita masuk ke pattern yang kedua setelah double atau triple bottom atau top. Yang disebut dengan head and shoulder, kayak merek sampo ya. Makanya ini logo sampo head and shoulder nih. Pola ini juga merupakan pola reversal yang cukup populer karena akurasinya yang cukup tinggi. Dinamakan head and shoulder karena memang bentuk polanya seolah-olah membentuk kepala dan bahu. Head itu kan bahasa Indonesianya kepala, shoulder itu bahu ya. Nanti ada bahu kiri atau bahu kanan. Nah, ini juga salah satu pattern atau chart andalan saya nih. Dan ini sekali lagi powerful. Nah, oke, lanjut. Kita santai aja ya. Sorry. Pola ini mirip dengan triple top atau bottom. Tapi berbeda. Terlihat bahwa titik 3 ini nih lebih tinggi daripada titik 1 bahu kiri dan bahu kanan. Nah, jadi perlu saya jelaskan juga, Anda jangan beranggapan bahwa pola head and shoulder ini seperti bentuk tubuh manusia ya, ini kepala, ini bahu kiri, ini bahu kanan. Kalau manusia itu kan sejajar sekali kan. Kalaupun ada kan sedikit kemiringannya jadi begini atau begini. Nah, di dalam kita melihat sebuah pattern head and shoulder, bisa terjadi seperti ini. Jadi nggak harus sama rata, tapi sudah dikelompokkan sebagai head and shoulder. Dan saran saya, untuk supaya kita bisa ingat bahwa itu ada potensi head and shoulder, kita lingkari ini. Nanti kita akan ke chart ya. Kita lingkari. Nah, ini begitu. Oke, jadi lanjut. Pada pola triple top, ketiga titik cenderung selevel. Ini kan triple top nih. Nah, ini kan 1, 2, 3. Nah, kalau head and shoulder, itu cenderung
Yang sejajar tuh 1 dan 5 saja, sementara 3 itu di atasnya. Kalau sejajar semua namanya triple top. Itu perbedaannya. Head and shoulder adalah pola reversal bearish jika muncul di ujung sebuah uptrend. Cuma masalahnya kan kita belum tentu bisa menentukan ujung dari uptrend itu sendiri atau downtrend. Lanjut, konfirmasinya adalah ketika garis neckline ini sudah tembus titik 6. Ini mirip-mirip dengan double top, double bottom, triple top, triple bottom. Nah, neckline-nya ini neckline ya, garis neckline itu bisa tidak sejajar titik 2 dan 4, bisa juga sejajar. Agar valid, titik-titik low pada pola chart ini tidak boleh bergerak curam, alias cenderung datar. Jadi jangan sampai begini nih, maksudnya. Jadi 2-nya di sini nih, 4-nya terlalu di sini gitu loh. Jadi agak curam neckline-nya. Jadi neckline yang paling bagus itu antara 2 dengan 4 itu cenderung sejajar atau sejajar. Kalau double top, kemudian head and shoulder, ini tidak terlalu subjektif. Makanya kalau Anda perhatikan, saya selalu memilih materi satu terstruktur. Terstruktur yang dimaksud dengan sistem leveling. Mana yang paling mudah, mana yang paling objektif. Double top, double bottom, triple top, triple bottom itu objektif. Objektif yang kedua itu head and shoulder atau inverse head and shoulder. Nanti yang lain-lain mulai terjadi subjektivitas loh. Antara A dengan B itu bisa berbeda penglihatan. Tapi kalau double top, double bottom, triple top, triple bottom, head and shoulder, inverse head and shoulder, pengalaman saya biasanya lebih objektif. Dan di dalam kita memulai proses pembelajaran, carilah sesuatu yang objektif dulu supaya bisa diukur kalkulasinya, akurasinya. Jika pola ini sudah terkonfirmasi, maka harga cenderung akan bergerak turun sejauh jarak dari puncak head ke neckline. Nah, kemarin kan kalau kita bicara double top, double bottom, ini kan pergerakannya juga kan kira-kira minimal 1:1 seperti ini ya. Nah, kalau head and shoulder juga sama. Jadi, kalau ini di breakout, neckline ini poin 6 atau titik 6 ini di breakout, maka potensi penurunannya pada pola head and shoulder itu kira-kira kalau dari sini ke sini umpamanya 100, maka dari sini ke sini juga kira-kira 100 juga. Oke? Sebentar. Bisa diterima sampai sini ya. Lanjut. Pullback atau bounce atau mental sering terjadi di area neckline sebelum harga kembali bergerak turun untuk mencapai target pergerakan harga. Pola ini dikatakan fail atau salah atau batal jika pullback terjadi hingga tembus ke atas neckline. Itu mirip sekali dengan double top, double bottom. Jadi, biasanya setelah breakout, dia sering pullback, mental, bounce, untuk menguji neckline ini. Neckline ini adalah sebelumnya support, ini kan support, ini kan menggunakan support and resistance trend line. Ingat, support yang di breakout menjadi resistance baru yang disebut dengan SBR. Resistance yang di breakout menjadi
support baru yang disebut dengan RBS. Makanya saya bilang, materi 10 sesi ini, sebetulnya ini materi bukan untuk pemula dari nol. Anda yang pemula dari nol, termasuk tidak tahu soal karakteristik time frame, di mana sudah jelas bahwa time frame kalau makin besar, akurasinya makin baik, kelemahannya waktu closing candle-nya semakin lama, sehingga kita semakin lama juga menarik kesimpulan karena menunggu waktu untuk closing candle untuk menentukan breakout atau tidak. Sehingga dalam metode apapun, ini nggak apa-apa saya ulang-ulang, baik menentukan tren, baik menentukan support and resistance, sebetulnya bisa menggunakan time frame berapapun. Yes, izinkan saya menyampaikan sekilas informasi. Yang pertama, buat Anda yang belum menonton materi sebelum cara mudah trading tanpa indikator, Anda bisa mengakses di link www.bit.ly/15 menit forex gold. Itu ada 24 sesi. Dan tontonlah secara berurutan sampai dengan selesai alias tuntas supaya Anda mendapatkan pemahaman yang utuh. Dan jika Anda merasa video-video saya bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe jika belum, serta share supaya video-video saya bisa dinikmati oleh lebih banyak orang lagi. Kemudian juga buat Anda yang ingin mendapatkan signal gratis premium, Anda bisa WA saya di 0811992989. Saya ulang 10 digit, 0811992989. Signal gratis ini benar-benar gratis, tapi memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku di mana tetap Anda tidak perlu membayar. Sekali lagi silahkan japri WA saya 0811992989. Nah, sekarang kebalikan dari head and shoulder itu yang disebut dengan inverse atau invert, sama saja. Head and shoulder, jadi bentuknya cuma dibalik aja nih. Diputar aja nih, 360 derajat ya. Nah, jadi kalau head and shoulder ini kan datangnya begini tuh. Nah, kan? Nah, kalau inverse head and shoulder dia datangnya dari atas begini. Nah, neckline-nya jadi di sini. Kepalanya jadi terbalik aja. Kalau Anda susah membayangkan, coba Anda bayangkan manusia tuh dibalik gitu loh. Jadi kepalanya di bawah. Bahunya kan berarti di atas kepala dong kalau inverse head and shoulder. Kalau head and shoulder, bahunya di bawah kepala, baik bahu kiri atau bahu kanan. Pelan-pelan ya, nggak usah terburu-buru, nggak usah pengen menguasai banyak hal tapi kulit-kulit doang. Lebih baik Anda menguasai sedikit tapi dalam sampai akar. Oke, nah ini juga sudah urut-urutan. Kalau Anda sadar atau kalau Anda ngeh, itu sebetulnya yang namanya pattern itu awalnya double top, double bottom. Awalnya nih, contoh misalkan ya, perhatikan. Nih, double top, double bottom ya. Atau triple top, triple bottom ya. Nah, ini contohnya misalkan ya. Nah, pada saat harga naik, kan dia turun nih. Terus dia naik lagi. Nah, kalau ini gagal di breakout ke atas, maka gagallah pola double top. Berarti dia puncaknya di sini kan.
Oke. Setelah itu umpamanya kan pasti ada koreksi, misalkan dia turun. Nah, pada saat ini sudah di breakout, history high, ingat ya, double top, double bottom, itu mengacu ke metode menentukan support and resistance dengan melihat history high low sebelumnya. Kalau inverse head and shoulder atau head and shoulder, itu gabungan sebetulnya dua metode menentukan support and resistance, yaitu pertama, history high low sebelumnya, dan trend line. Oke, makanya Anda harus menguasai support and resistance. Banyak orang di luar sana ngomongnya double top, double bottom, triple top, triple bottom, head and shoulder, invert head and shoulder, sampai Quasimodo, tapi nggak ngerti itu datang atau berasal dari metode support and resistance yang jenisnya apa. Nah, sekarang Anda tahu. Double top, double bottom, history high low. Head and shoulder, history high low, dan kombinasi dengan trend line. Ada 6 metode menentukan support and resistance. Nggak apa-apa diulang-ulang sebagai sebuah review. Dan itu perlu buat Anda. Supaya diingatkan kembali. Oke, jadi andai kata ini terjadi breakout, kemudian ternyata dia turun, maka kita harus langsung connect, kita harus bisa membuat semacam potensi. Ingat ya kemarin ya, prapotensi, potensi, konfirmasi, baru entry. Selama ini kan sering sekali orang tuh sudah konfirmasi baru menemukan pattern. Menurut saya kurang powerful. Anda harus bisa menemukan pattern dari mulai, ini istilah internal saja, bukan khusus dunia trading ya, prapotensi. Nah, jadi lihat, pada saat ini di breakout, sehingga gagal pola double top, langsung connect prapotensi head and shoulder jika dia turun, dan turunnya itu menembus history high sebelumnya. Ya kan? Jadi dia naik breakout ke sini, terus ternyata dia turun. Ini kan tadinya kan resisten, di breakout ke bawah, di breakout ke atas jadi support, supportnya di breakout lagi ke bawah jadi resisten lagi. Nah, itu sudah bisa diperhitungkan oleh kita. Jadi jangan sampai sudah memasuki konfirmasi baru kita tahu. Demikian juga dengan sebaliknya. Pada saat umpamanya pola double bottom gagal, berarti di breakout ke bawah sehingga terbentuk yang disebut dengan head atau kepala, dan ternyata selanjutnya dia turun, dia naik lagi, menembus sebelumnya ini merupakan support, di breakout jadi resisten, dan resistennya ditembus lagi, maka kalau turun, langsung connect, ada potensi inverse head and shoulder. Begitu ada potensi head and shoulder atau inverse head and shoulder, buru-buru cari neckline. Sebab konfirmasi untuk entry-nya itu jika dia breakout neckline. Neckline itu di dalam head and shoulder merupakan sebuah support, dan neckline itu trend line atau bisa juga history low sebelumnya. Neckline di dalam inverse head and shoulder itu juga trend line atau bisa history high sebelumnya. Jadi konfirmasinya ini pola jadi atau terbentuk jika dia breakout ini. Nah, sekarang entry-nya gimana? Ada 2 jenis entry-nya. Tergantung pilihan Anda. Entry pertama, begitu dia breakout ke bawah neckline ini, langsung sell. Trader bapak-bapak yang nggak pakai nawar, trader bapak-bapak yang belanja di supermarket tidak pakai nawar. Nah, jenis entry yang kedua, begitu misalkan terjadi breakout, dia tunggu
terjadi ya, bounce lagi, naik lagi, dan tertahan di sini, baru dia positif entry sell. Masing-masing punya konsekuensi positif dan negatif. Oke, materi sesi 6 sudah selesai, tetapi mengenai head and shoulder serta inverse-nya belum selesai. Kita akan lanjutkan di sesi ke-7 besok hari Rabu di jam yang sama, yaitu jam 8 WIB. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi berkat. Tetap lakukan trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan atau trading tenang-senang. Selamat malam, Nofri Simanjuntak.